Baiklah, kita akan bahas ke jalur-jalur lainnya, ke sistem-sistem lainnya. Insya Allah dengan waktu singkat ini saya harapkan kepada seluruh salikun di mana saja untuk paham, untuk mengerti, agar dia jangan sampai salah dalam mencintai Allah. Jangan terlalu lama, ya, umur sudah mendekati. Ini saya tulis surat Al-Baqarah ya 165, walladzina amanu asaddu hubbalillah. Yang artinya adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Asaddu hubbalillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Amat sangat cintanya kepada Allah. Berarti orang yang beriman ini sudah membuktikan kepada dirinya bahwa inti dari yang dicintainya dalam hidup ini adalah Allah. Berarti kalau kita mau mengetahui bagaimana tentang level mahabbah kita atau level iman kita, saya yakin Syekh Salik bisa menjawabnya, akan bisa menjawabnya. Karena apa? Cinta kepada Allah ini, cinta kepada Allah ini tidak seperti cinta kepada yang lain. Nah, cuma karena kita level mahabbahnya kita belum sampai kepada sirun, nah, maka kita begini-begini terus. Kita akan begini-begini terus. Mahabbah kita ya begini-begini yang kita rasakan tiap hari. Ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita puasa. Karena mungkin untuk saat ini pemerintahan kita masih berada di kalbun, ya begitu itu. Jadi untuk itu tingkatkan sistem mahabbah tuwah terus dengan banyak zikir sampai kepada sirrun. Nah, sebagai contoh, saya contohkan. Ketika tidur, orang yang belum beriman akan memilih bagaimana tidurnya nyenyak. Dia berpikir benar agar besok pagi ada energi. Energi supados aktivitasnya itu luar biasa, fit. Itu benar. Tapi berbeda dengan orang yang beriman. Ketika tidur, justru dia larinya kepada bagaimana di dalam tidur kita ini tidak terhenti untuk mencintai Allah. Ini bukti dari orang-orang yang beriman. Nah, makanya dari itu di tarekat kita belajar tidur kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Terus dan terus. Nah, kita sudah jelas. Artinya sudah sering kali dibahas oleh kita bagaimana sistem tidur yang terbaik, bagaimana kita menghidupkan hati, dan bagaimana kita melepaskan badan halus kita ketika tidur. Dan di situ kita akan mengalami yang namanya perjalanan rohani ketika tidur. Kok bisa, Kang? Bisa. Yang namanya juga dilatih. Nah. Oke. Itu surat Al-Baqarah 165 ya. Saya ulangi, walladzina amanu asaddu hubbalillah. Itu sudah jelas
dari Allah sendiri yang menyatakan. Oke. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Di bawah ini ada tulisan, saya tulis tentang 5 perjalanan. Yang pertama adalah huruf, gejala cinta. Gejala cinta. Kedua washab, derita cinta. Ketiga tabarikh, cinta yang memuncak. Keempat ta'abbud, penghambaan. Dan yang terakhir kelima abdullah, hamba. Tentunya kalau kita melihat memori kita, ini huruf sudah kita alami ini. Cuman bedanya ghairu kepada yang selain Allah. Artinya kita pernah mencintai sesuatu, ya. Nah, untuk mencintai sesuatu tentu ada yang namanya huruf, gejala cinta. Makanya sampean bisa nek rumah tangga di awit-awitnya anak gejala cinta. Biasanya dari sawah turun ke kali ya. Tandur ya, kalau makani anak rabi. Iya. Ada yang namanya gejala cinta. Nah, di istana kita itu ada yang namanya apa? Gejala cinta. Dan biasanya gejala cinta ini akan muncul. Muncul. Kalau ini tidak selalu dimunculkan, maka buat apalah kita hidup? Paham ya? Buat apalah kita hidup? Karena apa? Kita itu dimanapun masuk ke sistem Tuhan. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sebenarnya sedang ditarik dan terus ditarik. Nah, ini juga menimbulkan yang termasuknya adalah gejala cinta. Loh. Kita simpulkan ketika sampean mencintai perempuannya, Wairuwa ini, karena sampean paham dia itu anak satu-satunya, warisannya banyak, uangnya sudah berapa kilo lah, kiloan, dan bla bla bla. Akhirnya sampean mulai membentuk diri. Mungkin pikiran bergejolak ya. Wah, enak nih kalau apa? Saya memperistri dia, saya hidup enak, ya kan? Serba berkecukupan dan bla bla bla. Akhirnya bentukan-bentukan ini menjadi gejala cinta. Cuman karena cintanya bukan kepada sirunnya atau intinya, nah, terus kejadian. Akhirnya berhasil ya. Entah nggak tahu karena saking gantengnya, apa saking kemate ya. Wawawalam, sepenting berusaha. Ya, membentuk gejala cinta. Iya. Akhirnya jodoh, nikah, ketika benang lebih penghulu, berjalan, dia menikmati dari awal gejala cinta tersebut apa? Harta. Tapi dia tidak tahu di ruang yang terdalamnya itu, kita termasuk di sini ada washab, derita. Semua terpenuhi tapi ningganya menderita. Boleh. Kita menderita. Nah, beda. Kita gejala cintanya tidak salah kepada intinya, maksudnya biar dia miskin, biar dia maaf. Ceramah yang seperti ini akan menimbulkan keluh kesah. Maaf.
Yang namanya nafsu itu susah dihentikan. Maaf ya. Artinya begini. Karena mahabbahnya tidak kepada intinya, maka pasti ada penderitaan. Itu kepada ghairullah. Sama begitu. Kepada Allah juga sama. Oke, akan kita bahas 5 sistem ini ya. Sampai kepada menjadi Abdullah. Oke, kita bicarakan ini. Ketika gejala cinta itu kita itu murni, original, masuk ke sistem ilahi, artinya kita itu benar-benar mau mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Oke. Berarti gejala cinta itu udah jelas kepada intinya sirun. Berarti ini tentang mahabbatullah juga sama, cuman kita pakai sistem ini ya. Kalau ini sistem istana yang di dalam diri kita. Oke, gejala kita muncul, gejala cinta. Nah, ketika sampean, mohon maaf, bangun tidur ya, sampean biasa membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diulang-ulang setiap habis tidur, karena kita sudah jelas mahabbatullah. Nah, kemudian di suatu hari bangun tidur itu tidak diucapkan syahadat, ya, tidak diucapkan syahadat itu. Akhirnya kita mengalami yang namanya washab, derita cinta. Artinya saat bangun tidur itu ada derita cinta. Kok begitu Kang? Oke, ini perlu penelitian lebih dalam ya. Artinya begini, derita itu bukan penderitaan mutlak secara duniawi. Artinya apa? Ada rasa yang menggebu, dan itu kalau kita tidak mengucapkan syahadat, ruang batin kita, masya Allah, goncah, dan ini akan mengakibatkan getaran-getaran yang luar biasa. Nahan rindu, paham betul? Dan kalau tidak diucapkan syahadat kita, maka kita akan menderita. Jadi istilah kita OPM ketagihan ya, ketagihan. Nah, oke. Ketika jenengan sholat malam, biasanya apa, tahajud ya? Nah, sampean dalam 40 hari sholat tahajud. Coba diteliti. Ketika selesai itu sholat tahajudnya, di 41-42-nya apa yang terjadi? Derita cinta. Paham betul? Derita cinta kita paham ya. Aja diartinang derita cinta karo pujaan hati aja lain. Nah, banyak cerita orang soleh ketika dia ketiduran semalam suntuk, pagi-paginya menangis karena melewatkan malam-malam yang indah, karena tidak sempat bercinta dengan kekasihnya. Apa Allah? Kok bercinta kan? Apa pada karo makhluk? Jangan salah paham ya. Ini hanya metode bahasa saja untuk mengartikulasikan. Oke. Yang penting banyak orang soleh yang merasa menderita dalam batinnya ketika melewati, ya tah? Melewati sholat malam itu banyak. Sementara karena kita masih urusannya di kolbun, masih terbolak-balik, ya biasa-biasa saja. Kan sudah selesai sayanya 40 hari. Ya sudah lah. Gitu. Ini
bedanya seperti itu. Nah, oke. Ketika kita mengalami yang namanya washab, sudah tentu sistem kita akan ke sini. Tidak mungkin ke sini. Paham betul? Kenapa? Karena ini kalau tidak diproses, ya tah? Panjang ceritanya. Paham betul? Makanya tadi saya ceritakan banyak orang sufi, orang soleh, gitu, yang sampai menangis karena melewatkan malam-malam itu. Dia akan ke sini, ke tabarih. Apa? Cinta yang memuncak. Nah, akhirnya dia masuk ke tabarih, cinta yang memuncak. Nah, akhirnya apa? Malam selanjutnya akan ada suatu upaya agar lebih baik dan lebih mendalam mahabbahnya kepada Allah. Paham betul? Ini jelas. Ini orang beriman. Asaddu hubbalil, amat sangat mencintai Allah. Nah, ini beda. Maka kita bisa membaca terhadap diri kita sendiri. Untuk saat ini kita sampai ada di mana level mahabbah kita. Oke. Nah, setelah dia tabarih, cinta yang memuncak, pasti dia akan ke sini, ke ta'abbud. Apa? Penghambaan, ta'abbud. Nah, akhirnya safarul qalbi ilal mahbub akan tersambut. Safari perjalanan hatinya akan sampai pada yang dituju. Suatu dimana susah untuk diterangkan antara hamba dan Allah. Kalau secara bumi antara manusia dengan manusia mudah diterangkan, ya tak? Mudah diterangkan. Kalau sudah cintanya memuncak, pasti rumah tangga terjadi akan adanya pernikahan. Ya tak? Nah, ini susah karena sudah benar-benar mencintai Allah dan dia masuk ke ta'abbud sebagai penghambaan, dan kemudian dia akan menjadi abdu hamba Allah. Karena predikat abdu ini, hamba Allah ini sudah jelas, mahabbatullah. Nah, kemudian ini ada gambar orang bersila, dan ini hanya sebagai gambaran saja untuk mudah menjelaskan. Nah, orang bersila ini sedang melakukan syafarul qalbi. Nah, ini ada gambar di mana ke arah, ya, dan ini saya tulis alif lam lam ha Allah. Oke. Sebagai gambaran tentang perjalanan hati hamba. Di sini saya sekat-sekat. Artinya di sini ada hijab. Ada hijab-hijabnya. Nah, kita juga yang namanya perjalanan tentu sampai di sini, ya tak? Terus dipertanyakan, terus enggak? Ya tak? Jalan enggak? Atau jangan-jangan kita terus di sini, ya tak? Tidak bergerak untuk terus maju. Nah, buktinya kalau dalam 7 hari kita tidak mengambil sholat malam, sudah jelas kita kalau dalam dunia tarekat itu bukan salik, bukan salik, itu bukan salik. Jadi kata-kata salik itu nggak main-main, ya tak? 1 minggu katakanlah tidak berupaya untuk mendekati itu bukan salik. Paham betul? Yang namanya salik adalah orang yang terus meningkatkan takarrubnya kepada Allah, terus meningkatkan, itu namanya salik. Nah, jadi disinilah saya menekankan, walaupun awalnya kita
kita harus bersikeras, tapi itu harus paham, itu harus jelas bahwa kita yang tekankan itu adalah untuk menimbulkan apa? Gejala cinta urok. Nah, itu sederek. Nah, agar kita bisa tembus kepada hijab-hijab ini, nah, saya harap, saya himbau kepada para salik di mana saja, tolonglah untuk menimbang waktu, karena apa? Tadi dari awal sudah saya jelaskan, perjalanan spiritual itu ada 3. Yang pertama, orang yang berjalan spiritualnya pada awal kehidupan, artinya di masa muda sekali, dalam umur beberapa tahun, masih muda beliau ini meninggalkan rumah, uzlah, dan ini di luar logika umum. Nah, mereka keluar meninggalkan keluarga, meninggalkan teman-temannya dan segala-galanya, hidup di bawah dirinya sendiri. Dia tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, beliau akan turun di masyarakat menjadi pembina rohani, menjadi guru. Nah, kemudian yang kedua ada orang yang memang berjalan apa adanya di masyarakat. Dia sekolah, dia belajar, dia usaha, dia umum. Kemudian di masa-masa tuanya dia memilih waktu untuk melakukan perjalanan spiritual secara khusus dengan waktu yang khusus. Dia tinggalkan semuanya, 5 tahun contoh, tinggalkan. Dia khusus kepada Allah, ya toh? Memperjalankan cintanya kepada Allah. Nah, kemudian dia pulang kembali, atau dia memilih jalan yang khusus, dan ini tidak bisa dibicarakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah setiap hari, tidak di awal, tidak di akhir, dan terus kita berproses di masyarakat, keluarga, dan diri kita sendiri. Artinya tiap hari di situ kita harus memilih waktu-waktu kita untuk melakukan spiritual, mengembangkan perjalanan rohani kita. Nah, jadi untuk itu saya tekankan di sini kepada para salik di mana saja, tolong ketika malam atau ketika siang, tolong kontrol istana di dalam dirinya, bentuk gejala-gejala cinta, ya dah. Ayo pikirkan, ya dah. Ayo kondisikan agar di tiap hari kita itu terus seimbang. Kalau dipertanyakan, kita susah Kang, karena apa? Hidup kita lagi begini Kang, sebanyak cobaan, gitu. Kalau saya nggak malu, saya mau bilang Kang, saya sedang menderita, gitu. Kalau dijawab, memang setiap makhluk hidup itu punya jalan penderitaannya masing-masing, ya dah. Kucing punya jalan penderitaannya, ya dah. Tikus punya jalan penderitaannya. Kambing termasuk sampean dan saya punya jalan penderitaan, dan itu ada. Tapi juga punya jalan kebahagiaan. Kucing walaupun hidupnya sendiri setelah dewasa bahagia belum? Bahagia, cuman kalau dia ketemu air lari, ya tak? Nah, dah. Kenapa? Ini harus kita renungkan, harus kita tanamkan. Kalau kita merasa menderita, tolonglah mencoba untuk merasakan penderitaan orang lain. Kalau kita sedang bahagia, tolonglah, ya, kita harus merasakan kebahagiaan orang
orang lain. Sama seperti itu. Kenapa bisa begitu, Kang? Penderitaan dan kebahagiaan. Saya simpulkan, sampean bisa datang ke sini dan bertemu saya. Jasanya siapa? Jasanya ibu. Kalau ibu tidak melahirkan sampean, sampean tidak bertemu dengan saya. Ya tak? Jasanya seorang ibu. Saya juga kalau nggak ada ibu nggak bisa ketemu karo sampean. Paham ya? Artinya begini. Dunia ini harus seimbang. Harus seimbang. Segala sesuatu yang diciptakan itu semua saling membutuhkan karena mereka dibutuhkan. Setiap yang diciptakan Allah ini ada kekhususannya. Paham betul? Ada kekhususannya. Kucing digawe ning Gusti Allah mungkin ada tugas-tugas khusus dari Allah. Iya tah? Kita ada pilihan-pilihan Allah. Ada rencana Allah. Sampai juga sami. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak bermanfaat. Semua akan saling terhubung untuk keseimbangan. Tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada. Lu bisa nih sampean bahagia karena terlepas dari kita. Bisa nih menderita karena hilangnya nih kebahagiaan. Jadi yang terjadi pada saat kita proses mahabbatullah, tolong ya tak? Walaupun sampean merasa menderita dengan deritaan yang sedang dialami, tolong jangan sampai dijadikan sebagai hijab banyak. Jangan terus mahabbat tuh dasarnya dengan zikir dulu ya tak? Oke. Kang, gimana sih Kang awal-awalnya dalam tarekat Satariyah, dasar-dasar dari mahabbatullah? Oke, sudah dijelaskan di awal di Qasrul Istana. Di sini dulu kita perbagus. Gimana Kang? Saya ingin dasarnya dulu. Oke, kalau itu dipertanyakan saya jawab. Kang Agus gimana sih? Jawab dewek takon. Ini masalah. Takon dewek jawab. Iya. Apa berkaitan dengan HAM Kang? Ya nggak? Saya nggak paham. Jadi begini, di Thariqat Satariyah, guru-guru dari dulu, mahabbah itu diawali dengan apa? Dengan memperbagus tubuh atau jasmani. Apa harus pakai make up Kang? Bukan. Apa harus pakai jaket yang bermerek? Bukan. Ya, artinya, maksudnya yang memperbagus ini adalah wudu. Cuma karena bentukannya adalah mahabbatullah, jadi wudu yang dikondisikan oleh orang tarekat luar biasa. Kok begitu Kang? Iya. Tidak menunggu batal langsung wudu paling. Tidak menunggu batal langsung wudu kembali. Ini dasar dari apa? Mahabbatullah yang disarankan oleh guru-guru kita. Sebelum wudu batal, kita wudu lagi. Karena sampean menderita, bayar pamit priben Kang. Bayar apa? Ledeng banyu ya. Priben Kang, berarti kita berurusan dengan air. Berapa kubik kok? Ya wis jelas. Berarti bakal mengkonon dia cintanya tidak kepada
Zero pada intinya tidak. Nah niki sampean mengeluarkan uang untuk bayar apa? Pam. Kemudian sampean terus melakukan upaya wudhu. Sampean bayar 30.000 per bulan. Tapi sampean diberangkatkan mahabbahnya. Gitu. Karena niat sampean kan pertama diberangkatkan oleh Allah. Karena ada yang berusaha gitu secara keras, ada juga yang mendapat khusus dari Allah. Jadi untuk itu dengan 30.000 sampai mengeluarkan, walaupun dulunya 20.000 hanya selisih 10.000. Tapi karena sampai diperjalankan maka 10.000 itu nggak ada artinya apa-apa. Paham betul maksudku? Nah, artinya begini. Dulu guru saya juga memerintahkan seperti itu. Coba proses diri, ambil wudhu sebelum batal. Nah, jadi waktu itu karena di lapangan ya, terus mau buang apa? Angin, itu kan membatalkan apa? Wudhu ya, syarat. Saya cari air. Nah, karena sudah dibiasakan dan sudah dibentuk, gitu. Maka yang namanya washab, derita cinta itu ada. Paham betul? Jelas betul? Derita cinta itu ada. Artinya waktu itu saya dimanapun saya selalu siap, saya selalu siaga ketika mau batal wudhu. Kenapa? Sudah ada penjelasan khusus dari Rasulullah. Al wudu alal wudu nurun ala nur. Orang yang punya wudhu, orang yang berwudhu, kita kembali sebelum dia batal. Itu kata Rasulullah, nurun ala nur. Artinya kita rujuk jasadnya itu bagaikan nur di atas nur. Paham ya? Nah, itu himbauan dari Rasulullah. Itu hadis dari Rasulullah. Bahwa orang yang berwudu sebelum batal itu dia seperti nurun ala nur. Nah, jadi kalau ini bisa menjadi sebagai perbendaharaan ilmu dan kesiapan seluruh salikun di mana saja, cobalah gejala cintanya dibentuk. Kita mencoba dulu 1 minggu misalnya untuk wudhu, dan kita nanti kalau mau batal coba, ya dah, mau batal, oke kita wudhu, ya dah. Nah, terus gimana Kang kalau kita kentut? Apa nggak boleh? Ya kentut saja, karena ini sebuah proses upaya penyemangatan diri. Kita nggak apa-apa. Kentut terus wudhu kembali. Nah, jadi ada upaya yang lebih khusus. Imam Syafi'i termasuk adalah pelopor ya. Beliau itu orang yang mendawamkan wudhu, dan banyak imam-imam ahli ilmu yang mendawamkan wudhu. Nah, termasuk saya dengar dari guru saya Mbah Sunan Gunung Jati juga termasuk orang-orang yang mendawamkan wudhu. Ya, kenapa? Beliau waktu di sana airnya tidak seperti di Indonesia, tapi ketika beliau di Indonesia, beliau menyaksikan betapa air yang melimpah di tanah Cirebon ini, dan beliau memberi pengertian kepada santri-santrinya waktu itu, dan dari tangkapan santri-santrinya beliau itu termasuk adalah orang-orang yang mendawamkan wudhu. Nah, jadi
Untuk ini agar ada gerakan yang lebih power, ada dorongan yang lebih kuat. Jadi saya himbau silakan, ya silakan. Qasrul istana itu harus bersih, harus teratur, harus dikontrol dan sebagainya. Dan jalan satu-satunya adalah dengan wudu. Terus coba. Pertama, karena kita itu levelnya level safil terbawah, dipaksa. Kalau boleh korul pleret, main ke korul gempol, bawa galon. Ya dah? Bawa galon, nanti kalau digoda batal di gempol, sudah disiapkan air wudhu. Jelas paham? Alhamdulillah. Jadi walladzina amanu asaddu hubban lillah adalah hiburan khusus dari Allah, dan kita sebagai hambanya juga harus paham bagaimana tentang iman kita dan kecintaan kita kepada Allah. Jadi mangga sampean coba tentang wudhu ini, karena saya anggap penting, karena ini juga dari pelajaran mursyid-mursyid, karena untuk memperbagus istana, wudhu perlu diaktifkan ya, ilmu wudhu. Okay. Jadi seperti itu penjelasan kali ini, pembahasan kali ini tentang mahabbatullah para salik yang didasari oleh wudhu agar istananya, qasrunnya itu bagus, bersih ya. Kemudian sadrunnya itu, dadanya itu mengikuti, karena bagaimanapun kolbun ini tergantung jasmani, gitu? Tergantung jasmani. Jadi bagaimanapun ini tingkat dasar perlu sekali, dan ini didasari dengan wudhu. Karena dengan wudhu mulai menjaga perangkat-perangkat indrawi, karena ini semua disentuh dengan air sebagai simbol pencucian. Nah, untuk itu dengan wudhu insya Allah semoga sampean istananya bagus, dan sadrunya, dadanya juga bagus, kolbunya oke, fuadun pun mempunyai cinta yang mendalam, kemudian lubun nanti akan disambut oleh yang kita cintai, sehingga kita akan sampai kepada sirun inti yang kita cintai mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Okay. Untuk hijab tidak ada jalan lain, karena kita levelnya level acak adul, tiada jalan lain kecuali dipaksakan. Walaupun awalnya dipaksakan ya tapi tujuannya bagus. Karena kita itu sudah darahnya, sudah levelnya keset darah kita dibentuk oleh kemalasan. Kita makin malas ya, energi masuk kemalasan itu ke unsur-unsur tubuh. Akhirnya tubuh kita menjadi malas. Kalau nggak dipaksakan, waduh, ingat kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu. Ingat, waktu tidak bisa digambarkan, segera dipaksakan. Ayo bikin namanya gejala cinta. Oke, kita mahabbatullah lewat jalur sholat. Oke, mahabbah kita lewat jalur wudu. Oke, mahabbah kita lewat jalur zikir, lewat jalur tidur, lewat jalur apapun silakan. Kita buktikan bahwa kita itu semakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oke, para sedulur yang berbahagia yang saya muliakan, saya rasa dengan penjelasan ini sampean mulai memahami bahwa seluruh petarekat itu diawali dengan wudhu. Ini diturunkan dari guru ke guru. Dan saya juga harus menyampaikan kepada sampean. Dan saya himbau kembali, ketika wudhu tolonglah jangan terburu-buru nikmati, resapi, bikin gejala cinta. Ketika zikir jangan buru-buru diresapi, dinikmati, bikin gejala cinta. Ketika sampean zikir tolong, ketika sampean sholat tolong jangan buru-buru, harus tumakninah, agar mahabbah sampai di dalam sholat itu benar-benar tercapai. Orang thariqat sholat cepat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Wah, iyalah, kita di Sataria tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan tumak, hatinya tenang, hati-hati, pelan-pelan nikmati ketika kita sholat. Sujud juga di Sataria itu agak sedikit lama ya. Artinya ketika kita sujud nikmati. Dan tentunya ini adalah ketika kita sholat sendiri. Kalau di masjid musola kita ikutin imam. Kalau sedang sholat sendiri di Sataria itu nikmati ketika kita sujud. Tapi tolong jangan sejam 2 jam. Ya, 3 kali ya 3 kali, cuman nikmati dan resapi itu di Sataria. Jadi tumbuhkan yang namanya huruf gejala cinta dengan jalan apapun ya. Insya Allah ketika jenengan sedekah, dibentuk hidupnya dengan sedekah dan terus bersedekah, diulang-ulang sedekahnya sehingga akan membentuk yang namanya gejala cinta. Dan kalau tidak sedekah 1 minggu pasti gejala derita cinta. Oke, apalagi karena sampai sistemnya sudah sampai kepada abdullah, menjadi hamba Allah, atau sampai kepada sirun. 1 hari tidak taqarrub kepada Allah, maka jenengan terjadi penderitaan yang luar biasa. Itu orang-orang beriman ya, 1 hari tidak berzikir sampai menderita. Cuman penderitaan ini jangan disamakan dengan penderitaan dengan ghairullah ya, kepada yang selain Allah. Kalau yang selain Allah pastinya menyakitkan, demen beli kelakon. Pada demennya tulis dihia. Nanti tentunya derita cinta tuh luar biasa, bebannya masya Allah. Banyak orang gantung diri gara-gara cinta. Jadi jangan disamakan ya derita cinta antara kepada Allah dengan kepada selain Allah. Okay. Kalau pengalaman kepada selain Allah kita sudah tidak bisa membahas lagi karena semua sudah dirasakan, tinggal yang dibahas itu kepada Allah. Oke, sekian, semoga kita semakin mendapat perbendaharaan ilmu,
Semoga kita semakin jelas. Semoga apa-apa yang selama ini menjadi pencarian kita semakin terbuka, semakin dimengerti. Insya Allah Jumat depan kita akan bahas kembali pelajaran-pelajaran atau ujaran-ujaran selanjutnya. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru dengan mahabbah dua, kita dasari dengan wudu dan terus kita tingkatkan kualitas qasrun sadrun qalbun fuadun sawabun lubun dan sirun, dan sampai kita menjadi abdu sebagai hamba Allah. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf, ada kekurangannya atau ada kekeliruannya mohon ampura yang sebanyak-banyaknya. Dari saya sendiri saya ucapkan selamat berjuang, selamat menjadi lebih baik. Insya Allah orang yang sudah masuk thariqat berarti dia keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.